Oke, di sini kita ada kedatangan tamu dari Akvariasi. Silakan kakak. Baik, bisa kakak boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nana Rohma dari Akademi Farmasi Arsi Pontianak dengan NIM 2391203. Oke, di sini kakak Naila ingin menyampaikan 50 nama istilah dan artinya dalam metodologi sistem saraf pusat. Oke, silakan kakak. Oke, saya akan membacakan yang pernah saya hafal ya. Yang pertama ada neuron, yaitu artinya unit dasar sistem saraf yang berfungsi mengirimkan sinyal atau sel saraf. Yang kedua ada dendrit, bagian neuron yang menerima dan mengantarkan sinyal. Yang ketiga ada akson, bagian neuron yang menghantarkan impuls saraf dan badan sel yang menuju ke neuron, otot, atau kelenjar lain. Yang keempat ada sinopsis, titik pertemuan antara dua neuron. Yang kelima ada otak besar, yaitu pusat kendali utama yang mengatur pikiran, emosi, dan gerakan. Selanjutnya ada nomor 6, yaitu otak kecil, artinya mengukur keseimbangan dan mengatur ekonomi. Yang keenam ada otak kecil, artinya mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. Yang ketujuh ada batang otak, mengontrol fungsi otomatis seperti pernapasan dan detak jantung. Yang kedelapan ada refleks, yaitu respon otomatis terhadap rangsangan. Yang kesembilan ada korteks cerebral, yaitu lapisan luar otak besar yang bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tingkat tinggi. Setelah itu ada 10, ada lobus ventral, terlibat dalam pencernaan, pengambilan keputusan, dan kepribadian. Setelah itu ada 11, lobus parietal, artinya Parietal. Oke, ulang. Lanjut ya. Oke, yang keenam ada otak kecil, mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. 7, batang otak, mengontrol fungsi otomatis seperti pernapasan dan detak jantung. Yang ke-8 ada refleks, yaitu respon otomatis terhadap rangsangan. Yang ke-9 ada korteks cerebral, yaitu lapisan luar otak besar yang bertanggung jawab atas fungsi kognitif tingkat tinggi. Yang ke-10 ada lobus frontal, terlibat dalam pencernaan, pengambilan keputusan, dan kepribadian. Yang ke-11 ada lobus parietal, yang ke-11 ada lobus parietal, terlibat dalam sensasi sentuhan dan persepsi spesial. Yang 12 ada lobus temporal, terlibat dalam pendengaran dan pemahaman bahasa. Kalau yang ke-13 ada lobus occipital, yaitu terlibat dalam penglihatan. 22 ada diencephalon, artinya bagian otak yang terdiri dari hipotalamus dan talamus. Terus 23 ada hipotalamus, artinya pengatur suhu tubuh, nafsu makan, dan emosi. 24 ada talamus, artinya stasiun relay utama untuk informasi sensorik menuju korteks cerebral. Terus 25 ada glia, artinya memberikan nutrisi dan melindungi neuron. Terus 26 ada sensorik, artinya menerima dan memproses informasi dari indera. Terus 27 ada motorik, artinya mengontrol gerakan otak. Kalau motorik artinya mengontrol gerakan otot. 28 ada kognitif,
yang artinya memungkinkan pemikiran, belajar, dan mengingat. Terus 29 ada homeostatis, artinya mempertahankan keseimbangan internal tubuh. Terus 30 ada emosi, mengatur perasaan dan mood. 31 ada stroke, kematian sel otak sel otak akibat terhentinya aliran darah. 32 ada tumor otak, artinya pertumbuhan sel abnormal di otak. Selanjutnya 33 ada epilepsi, artinya gangguan otak yang menyebabkan kejang. 34 ada multiple sklerosis, artinya penyakit autoimun yang menyerang serubung myelin. 35 ada Parkinson, artinya penyakit degeneratif yang mempengaruhi gerakan. 36 ada meningitis, artinya peradangan selaput otak dan sumsum tulang belakang. 37 ada brainstem, artinya batang otak yang menghubung otak dengan sumsum tulang belakang. 38 ada apoptosis, artinya kematian pada sel. 39 ada ventricle, artinya rongga di dalam otak. Selanjutnya 40 ada dementia, artinya gangguan otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, berpikir, dan kemampuan aktivitas. Terus 41 ada saraf spinal, artinya mengontrol gerakan otot, mengatur fungsi organ dalam. Terus 42 ada saraf facialis, artinya mengontrol ekspresi wajah dan indera perasa pada lidah. 43 ada saraf vestibulocochlear, artinya mengontrol keseimbangan dan pendengaran. 44 ada saraf olfaktori, artinya mengontrol indera penciuman. 45 ada saraf optik, artinya mengontrol indera penglihatan. Selanjutnya 36 ada saraf trigeminal, artinya mengontrol sensasi pada wajah. Saraf trigeminal. Oke, lanjut. 46 ada saraf trigeminal, artinya mengontrol sensasi pada wajah. Terus 47 ada saraf abdusen, artinya mengontrol gerakan mata. Terus ada 48 ada encephalitis, artinya peradangan pada jaringan otak. 49 ada encephalopati, artinya gangguan pada fungsi otak. 50 ada encephalitis, artinya peradangan pada jaringan otak. Oke, baik, karena di sini Kak Naila sudah hafal dengan hafalannya 50, kita akan coba tes ya dengan acak hafalan Kak Naila. Apakah Kak Naila bisa? Insya Allah bisa, Kak. Oke. Apa arti dari otak kecil? Otak kecil artinya mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. Apa arti dari refleks? Refleks artinya respon otomatis terhadap rangsangan. Oke. Apa arti dari sinapsis? Sinopsis artinya titik pertemuan antara dua neuron. Ini di lembaran kedua. Apa arti dari spinal?
Kalau spinal itu artinya sumsum tulang belakang. Oke. Apa dari diencephalon? Diencephalon bagian otak yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Nah, di sini kan ada talamus dan hipotalamus. Apa arti dari hipotalamus? Hipotalamus artinya pengatur suhu tubuh, nafsu makan, tidur, dan emosi. Oke, dan satu lagi, apa arti dari talamus? Talamus artinya stasiun relay utama untuk informasi sensorik menuju korteks cerebral. Oke, ini untuk hafalan yang ke lembar ketiga ya, kita coba ya. Apa arti dari Parkinson? Parkinson artinya penyakit degeneratif yang mempengaruhi gerakan. Oke, apa arti dari apoptosis? Apoptosis kematian pada sel. Oke, Masya Allah, Kak Naila sudah hafal dengan 50 hafalannya. Mungkin agak sedikit grogi ya. Baik, Kak Naila sudah terima kasih sudah datang di podcast Dea Ananda. Semoga nanti hafalannya lebih lancar lagi ya. Terima kasih Kak Naila, hati-hati di jalan.